Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada saudara kita menuliskan di Facebook yang intinya adalah mempertanyakan apakah kira-kira pertanyaan yang sulit yang akan kita jawab nanti ketika ditanya di akhirat. Ketika ditanya siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, itu apa pertanyaan yang sulit kita jawab. Nah, hal itu tidak mungkin bisa ketahui ketika kita masih di alam dunia ini. Karena alam itu, di alam akhirat itu, tidak lagi kita bisa menguasainya. Kecuali Allah lah yang maha penguasa. Hal itu terkait dengan dalil atau keterangan yang Allah firmankan di dalam surat Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi nanti di akhirat kita tidak bisa menipu, kita tidak bisa berdusta atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita, melainkan mulut kita pasti dibungkam, ditutup, sehingga kita tidak mungkin bisa berdusta. Sehingga Allah yang menguasai seluruh badan kita, yang mana badan kita ini semua adalah makhluk yang bisa Allah perintah. Maka tangan kita dan kaki kita yang memberikan kesaksian atas apa yang kita kerjakan di dunia ini. Yang mana hal itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 13. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Catatan amal dikalungkan di leher kita, artinya amal kita, catatan-catatan amal baik dan buruk kita itu tidak mungkin terpisah, tidak mungkin luput dari pengawasan Allah yang maha mengetahui. Dan nanti ketika kiamat itu dibuka catatan semua itu, amal baik dan buruk kita pasti terungkap. Tidak ada yang tertutupi dari Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengawasi. Sebiji zarrah pun tidak mungkin luput dari perhitungan Allah. Allah maha detail, Allah maha halus perhitungannya. Jadi seluruh perbuatan kita dalam keseharian itu adalah tolok ukur kita nanti mudah menjawab semua pertanyaan ataukah tidak. Karena apa? Badan kita yang akan menjawab, bukan lisan kita. Nah, ini juga terkait dengan apa yang Allah katakan pada salah satu wali Allah yang namanya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab beliau Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah berkata, barang siapa yang selalu ingat padaku dan sudah terbiasa serta menjadi tabiatnya pula, maka berarti ia telah membuat suatu perjanjian di sisiku guna keselamatan dirinya. Artinya, ketika kita sudah terbiasa berperilaku dalam keseharian kita, taat kepada Allah, baik lahir maupun batin kita, ya, selalu mengingat firman-firman Allah, selalu mengingat batasan-batasan yang kita pahami di dalam ilmu syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, kita tidak akan tersesat selamanya kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita menjalankan kehidupan kita selalu tidak keluar dari batasan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jika kita sudah membiasakan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari menjadi tabiat kita, maka pada hakikatnya Allah katakan itu sudah membuat suatu perjanjian di sisi Allah atas keselamatan diri kita. Maka itu perkataan seperti ini adalah seperti yang Allah firmankan pada surat yang tadi, surat Yasin dan surat Al-Isra. Jadi catatan amal itulah yang nanti akan membuat diri kita itu mudah menjawabnya di alam sana. Maka hal itu tidak bisa kita angan-angankan untuk dihafal-hafalkan untuk bisa menjawab semuanya, tidak bisa. Melainkan amal kita yang nanti menjadi tolok ukur kita bisa menjawab dengan mudah ataukah sulit di dalam menjawabnya. Nah, tapi walaupun jawaban kita di akhirat nanti itu tidak bisa kita ketahui seperti apa kemudahannya, kita juga bisa melihat hal itu ketika berada di dunia. Seperti apa? Contoh, ketika manusia kaget, sesuatu yang tiba-tiba
mengagetkan manusia. Itu ucapan yang spontanitas keluar dari lisannya itu berbeda-beda. Ada yang mengucapkan ah, oh, adau. Ada yang mengucapkan kalimat yang mengungkap kata-kata hewan. Ada yang mengucapkan dengan lisannya itu kemaluan-kemaluan manusia dan kata jorok-jorok lainnya. Tapi ada orang yang beriman dan bertakwa, bahkan di akhir zaman seperti sekarang ini, ketika kaget selalu mengucapkan kalimat astagfirullah. Di lisannya keluar kalimat yang thayyib, yang baik, yaitu apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah taala berfirman bahwa manusia itu tidak ada yang luput dari dosa. Maka ketika lisan itu spontanitas mengucapkan kalimat istighfar, itu adalah kekuasaan Allah. Ketika apa? Ketika mengucapkan dalam ketidaksadaran, spontanitas, tidak bisa dirancang. Tidak bisa kita itu, nanti kalau kaget, aku akan mengucapkan kalimat astagfirullah. Supaya terlihat oleh orang-orang bahwa aku ini baik di sisi Allah. Tidak bisa seperti itu. Melainkan Allah lah yang menguasai lisan itu sehingga mengucapkan kalimat astagfirullah ketika kaget. Itu satu. Yang kedua, ketika orang itu beriman dan bertakwa, pasti Allah mudahkan. Ketika mau memasuki pasar, memasuki mall, memasuki minimarket, yang mana pada hakikatnya semua itu adalah pasar, tempat jual beli, tempat biasanya orang-orang itu lalai kepada Allah, sibuk dengan urusan duniawi. Maka orang yang beriman bertakwa, dia memiliki kedudukan di sisi Allah ketika selalu diingatkan oleh Allah di dalam kolbunya untuk mengucapkan apa yang disabdakan Nabi di dalam suatu hadis riwayat At-Tirmizi. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah menghapuskan 1 juta kesalahan, membalas 1 juta kebaikan, dan diangkat derajatnya ketika orang mampu mengucapkan hal itu. Kenapa kok begitu banyak kemuliaannya itu 1 juta kebaikan didapat? Bukan karena manusianya sebenarnya, tapi Allah lah yang memberi karunia hal tersebut. Manusia itu senantiasa mengakui kehinaannya, kesalahannya, selalu beristighfar sebagaimana kebiasaan Nabi menuntun hal itu, dan berperilaku, berusaha warok, berhati-hati atas perilaku lahir dan batinnya di dalam kesehariannya. Akhirnya Allah memberikan karunia mampu mengucapkan itu. Karena apa? Tanpa rahmat dari Allah, maka kita tidak mungkin bisa melakukan hal itu. Tidak mungkin bisa ingat setiap masuk mall, setiap masuk minimarket, setiap masuk pasar. Tidak mungkin ingat dengan sendirinya, kecuali Allah lah yang mengkaruniakan hal itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Begitu juga Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 79, semua kebajikan yang kita peroleh adalah dari sisi Allah. Nah, jadi orang-orang yang nantinya mudah bisa menjawab di alam sana, maka orang itu pasti perilaku kesehariannya, lahir dan batinnya selalu taat kepada Allah. Maka Allah pasti menolong, meneguhkan orang-orang yang beriman dan bertakwa seperti itu. Sebagaimana janji Allah di dalam surat Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menolong agama Allah bukan selalu dengan syiar seperti pengkhotbah, tidak. Ada orang tidak mampu syiar dengan lisannya, tapi dengan kesehariannya dia berperilaku baik, berakhlak seperti halnya yang dianjurkan Nabi, yaitu akhlak yang baik. Sehingga ketika dia sudah terbiasa menjadikan hal itu pada tabiatnya sehari-hari, maka Allah menolongnya dan meneguhkan kedudukannya sebagai orang beriman nanti di alam yang berbeda dengan alam yang sekarang ini. Nah, seperti itu saudara-saudariku, tolok ukur untuk kita bisa mengetahui nanti kita akan mudah atau tidak mengucapkan hal itu, lihat diri kita. Sering ingat kepada Allah atau lupa di dalam keseharian kita. Ya, lupa kepada Allah. Maka hal ini menjadi kita harus ingat selalu kepada Allah dengan melazimkan kalimat zikir dan takwa lahir batin. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.